Tino ribut ni biasa pak pasaran. Tidak ribut bukan tino. Dunia ni paling tidak lemah kalau kejadian 3 hal. Kalau kita pacaran, pacar kita kawin. Kalau jualan, wong laku kita tidak. Kalau ceramah betina ngoceh, paling tidak lemah itu. Iya. Jadi bu minta istirahat dulu. Tadi sudah kita ikuti sunnah Rasul, peresmian nama anak dari saudara kita Riko dan David. Kedua-duanya anak betina. Meresmikan nama anak ini Bapak Ibu, kalau menurutkan hadis pada hari yang ke-7 dari lahirnya budak. Maka kata Imam Nawawi, kalau bunting 8 bulan, siaplah namanya. Begitu dia lahir, nama tadi taruh bawah bantalnya. Kalau dalam masa 7 hari itu dia tidak nangis, maksudnya tuh budak ni galak, ada yang nangis-nangis, berarti nama itu cocok untuk dia. Begitu hari yang ke-7, diresmikanlah budak namanya tadi. Uji wong Palembang namanya Ngunting Maling. Ajak dulu keluarga, yainya, wakciknya, wakciknya ajak. Sudah tuh ada rezeki lagi buat acara model ini. Artinya yang dianjurkan oleh Rasulullah tadi kita buat saat ini namanya tahaddusun ni'mah, bukti daripada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hari ke-7 itu disertai dengan pemotongan hewan akikah. Kalau ada duit hari ke-7, kata duit tambah 7 tambah 7 tambah 7. Kata Habib Utsman bin Agil sampai hari yang ke-60, masa nifas yang paling lama. Kalau memang tidak kata duit, ya sudah, karena akikah itu hukumnya sunat bukan wajib. Berlakunya akikah bagi orang yang mampu. Indah Syafi'i hukumnya sunat muakkad, Indal Malik hukumnya wajib. Kullu ghulam murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai di hadapan Allah dengan akikahnya. Maka dipotonglah hewan akikah itu kata Nabi pada hari 7 dia lahir, maka terlepaslah dari gadaian tersebut. Kalau mampu, kalau tidak mampu tak apa-apa. Ada yai model ini tidak mampu mudi ke tak? Yai yang ada. Yai beli ke kambing tino pula sekecilan. Siko. Paling 300 satu kambing, 2 baru 600. Bagus paru tikinan tak? 300 paling siko kambing. Boleh tak? Apa? 300 bapak, wong tu perlu duit. Jual ke nyewa 300 nak ngapo kamu? Kambing kamu bukan juga punya wong itu. 2 juta, 2 juta setengah, kalau 3 juta lah besar. Akikah ini ibadat, bener-bener. Umurnya nak 2 tahun, kambing tuh. Atau gigi bawahnya tuh dikotlah kupak, jangan dibudi ke tukang kambing. Kambing, sapi sama onto tak punya gigi pucuk. Wong 3 ekor itu gigi bawah kalau. Ya je tukang kambing lah, giginya labis, memang pucuk kata gigi. Kalau tak sah, ya berarti belum keka budak itu. Nah, masaknya bagusnya masaknya bagusnya masak manis, supaya akhlak budak tu manis, tingkah lakunya manis. Dengan manis tu banyak orang setuju dengan dia. Tapi rata-rata orang masak akikah ni masak kari tu lah.
Kari itu pedas, itulah budak galak sangar itu. Bapaknya makan kari lagi galak ngamuk tuh mama. Okay? Nah, wayuh laku. Dan kata Nabi, dibotaki rambutnya. Jadi hari ketujuh tuh dikongkon motaki rambut budak. Cuman di Palembang ini mak takoan, oh ya hari ketujuh tuh Ustaz masih lembut batok palanya, lagi kena silet. Apa yang diomong ke Nabi itu tak kata yang salah. Nabi ngongkon hari ketujuh botaki rambutnya, botak ke. Aku punya anak hari ketujuh aku botaki, tak ada tokek-tokek palanya. Ya siletnya juga siap ke 5 ekor, jadi kalau pecah tumpul tukar. Sudah itu disunah ke rambut yang sudah dipotong tadi, yang dibotak ke tadi dikumpul ke ditimbang. Berapa berat rambut itu ada duit. Ukuran beratnya dengan emas, dak kate duit ukurannya dengan berat perak. Misalnya 3 gram emas berapa? Ketik duit 3 gram perak. Misalnya duitnya jadi 1 juta. 1 juta itu jadi ke duit disedekah ke dengan orang-orang miskin. Itu Nabi yang ngongkon, bukan Taufik. Hari ke-7 itu. Nah itu tambah 7, 14. Rambut yang digawak dari juru perut sunat dibuang. Kalau bercampur dengan darah segala macam. Dibagikan, tunjukin budak-budak kecil sudah senang lah itu. Main hari kan pakai tunggul zaman dulu bendera baik. Main ni pakai duit. Tunjukin budak kecil ni, budak kecil untuk tadi. Budak kecil tadi nyok tobang kau ngebudak. Yang ngembek 2, yang ngembek 3. Kita lah banyaknya pak ikut cucung aku. Cucung lewat melantak Samsu. Anak waktu di rumah waktu Pak Edi Santana ngunting ke anaknya yang nomor 2 anak ceramahnya. Kalau nak nurut ke nyo bapak duit 100 diisi benar kan 150 tak main 10.000 mau ibu ni. Wih, itu pakam. Giliran orang kebun. Ku awas ini, bini-bini pejabat melok kalau berkebun. Oh, itu galak galo dia dulu. Padahal bendera tu pada aku main ni lah. Harga diri bapak, tak melok berangkat. Malu. Orang berebut, tak melok. Cuma tak sengke ke dulu yang 100 sudah bercampur. Kalau orang gobok, rejo lah dia. Nah, kita ngalak Pak Togut. Inilah isi 2.000 wajar Pak Oyen 2.000 nak pendek aja ni. Paling 2 kebun. Budak ngejet tengok yang coklat itulah. Coklat. Bukan apa kalau budak ngejet berebut timpul oleh besi tu kerok bocor balak. Nah, jadi dibagikan duit. Dibagikan duit. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyar hadirin al-kiram, Bapak Ibu sekalian, tadi kata sambutan tadi lah nyinggung-nyinggung kewajiban anak wong tua kepada anak. Kita sebagai wong tua ini yang paling berat Bapak Ibu adalah membimbing anak-anak kita, mencetak menjadi anak yang saleh dan salihah. Orang lain tak ada punya hak, tak punya program terhadap anak kita. Yang punya program terhadap anak itu kita derek sebagai orang tuanya. Maka itu ditanamkanlah kepada diri anak itu
nilai-nilai keislaman. Jangan dikenalkan kepada anak-anak kita nilai-nilai pendidikan yang tidak islami. Anak ini salah satu yang akan menuntut kita di akhirat. Anak salah satu yang akan menuntut kita di akhirat. Bahkan anak Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, ada baik dari bini kamu, ada baik dari anak-anak kamu yang bakal jadi musuh kamu. Hati-hati. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wa ma'na zinatul al-imtihan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu cuma sekadar hiasan. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Harta dan anak kamu itu adalah fitnah, ujian. Pak Ibu, halo. Ujian itu ada yang terisi 10 pertanyaan, ada yang terisi 8, ada yang terisi 5, ada yang terisi 6, ada yang terisi 2. Jarang pertanyaan 10 itu terisi galau dan benar galau. Kalau tidak orang cerdasnya. Hanya orang yang mendapat bimbingan dari Allah yang pacak nyawab 10 pertanyaan. Di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah yaumul qiyamah, yang mesti kita ingat, adakah kau mengajarkan kepada anak kamu tentang salat dan tentang pembacaan Al-Quran? Jadi di akhirat yang bakal ditanya oleh Allah, kita sebagai wong tua ini, sudahkah kita ngajari anak kita salat? Sudahkah kita ngajari anak kita ngaji? Bapak Ibu, Allah tidak akan bertanya kepada wong tua, sudahkah kamu didik anak kamu jadi sarjana? Allah tidak akan menuntut kita kalau anak kita tidak sampai jadi sarjana. Tapi Allah akan menuntut kita kalau anak kita tidak baca ngaji dan tidak ngerti sembahyang, salat. Tapi wong Islam jangan jadi wong bodoh. Jadilah yang ilmuwan. Jadilah orang yang ahli di dalam segala hal tentang hal-hal keduniaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Cuman tolong Bapak Ibu, ngaji dan salatnya diperhatikan. Zaman dulu yang ditanya oleh wong cuman 2, salat lo, ngaji lo, uji ayah dulu. Sudah semayang kau? Sudah, ngaji sudah. Kalau kau lah ngaji lah semayang, mainlah ke ujung dunia sana. Tapi kalau kita ngomong belum semayang, belum salat, belum ngaji Bapak, lotan tuh lantak belikat, kelapu. Dan zaman dulu kalau kita belajar ngaji, dipukul oleh guru, wong tua balik ke rumah, nangis, ditanya, ngapa kau nangis? Gepuk wacek, soko lah kau. Zaman ini natangi. Saya suruh anak saya ke sini untuk diajar dulu, Pak. Kenapa dipukul? Takut. Bapak tahu kalau kita wong tua sudah menyerahkan kepada seorang ustaz, kepada seorang ustazah untuk ngajari anak kita, maka kewajiban kita lepas guru itu tanggung jawab ngajar. Maka itu dia berhak untuk marahi anak kita. Dibikin-bikin undang-undang oleh pejabat republik ini, hak azazi, hak segala macam. Akhirnya anak ngelawan. Ini ada rencana apa dia yang RUU itu lah. Bapak jengok media sosial, bapak buka Facebook, bukan sedikit orang demo di Jakarta, sebiji tak katik siarannya di TV. Karena TV bukan punya Islam. Tapi Jakarta tuh ribuan orang demo nuntut undang-undang itu tidak usah dibikin. Ini ada rencana kalau memang benar, na'udzubillah,
pelajaran agama bakal dibuang di sekolah, apa dia perasaan? Wong tua sudah tak ngerti di agama. Coba ini kita wong tua nih, yang sudah rajin beranak nih. Dia ni ada rajin beranak, goyo. Itulah gara-gara rumah kecil, pemerintah ngongkon beranak dikit. Muat rakyat rumah kecil-kecil, kalau rumah kecil sekil ni bertemu terus berkain dia. Dia ngongkon beranak cukup belum, tapi rakyat di dunia tu mesti dua tu lah. Rumah temering-mering itu kecil-kecil mereka tidak beranak terus mamang itu. Jadi kita mamang hidup nasaro susah beranak terus. Ustaz, kami nong saro kata hiburan sikok ni lah, hiburan ni benar juga lah. Kamu duit pacak ke Jakarta, pacak Singapura, kami ke mana? Kalau tak ke situ tu lah, masuk akal pula. Sekali metu anaknya 4, sikok telanjang, sikok nak baju, sikok nak bercelana. Ya Allah. Kalau memang benar rencana pemerintah nak membuang pendidikan agama di sekolah, kita ni wong tua bapak, maham ngomong jawab bejelu hati. Ada tak ngajari anak kita ngembek wuduk? Ngaso tak ngajari anak kita salat? Ngaso tak ngajari anak kita mandi wajib? Sini kau. Papa mau kasih tahu kamu, ecaknya tuh. Ngomong Indonesia. Gimana mandi wajib? Maksudnya gimana, Pak? Kalau betina lemak ngajarinya, dia demennya. Mamanya apa Mama macam ini? Anak mama sudah gadis. Inilah namanya al-menu. Men, head. Betina tiap bulan nak metu tua ini. Biasanya 7 hari, paling lama 15 hari, melebih lagi 15 hari penyakitan. Pacak dia sehari semalam. Nerangkan hukum. Kalau sudah bersih, tandanya bersih macam ini. Mak ini caranya. Kalau ini sudah bersih, mak ini mandi wajibnya. Lemah anak betina, entak dilanang. Ni ayah nak ngomong. Kau sudah bermimpi. Maksud ayah mimpi apa? Mana nak nerang tu? Sudah kaget ni lah. Patut kaget mimpi. Mak mana ya? Ayolah, bingung budak anak. Kayak kau mimpi basah. Nah, sempak kau kaget basah. Bentuknya macam ini. Oh, itulah 13 kali ya. Nak mati. Taruhlah, oh sudah ya. Mak mana? Mak ini nak mandi wajib. Ada ngajari. Jawab di hati bapak. Kalau belum diajari berarti kita sudah berdosa. Ada yang ngajari mandi wajib tu sahaja nak basah rambut kalau macam. Kalau cuma basah rambut namanya bercacap. Ajar ke mandi wajib tu rukunnya dua. Pertama niat, kedua ngatur ke seluruh badan. Jatuh niatnya di sini. Mak ini caranya. Sebelum mandi wajib sunat ngambil wuduk. Siapa mandi wajib tak wuduk dulu hukumnya makruh. Sudah. Diajar mandi wajib, cara dia ambil wuduk, aja ambil wuduk, ayah jengok. Dia solat, sengaja nak jengok ke dia solat. Sudah kakek esok dia nak kahwin. Pak, aku nak kahwin, Pak. Cocok tinya, cocok. Mana-mana cocok. Baca kau sudah doa berhubungan suami isteri. Kau berdoa apa? Yalah pula. Ada doanya. Apalah, Pak? Papa lah lupa. Teko papa tu buyang. Sudah tak banyak bapak wong yang tahu bacaan hubungan suami isteri. Kapan terbuka ngangsal, laju. Itu kadang-kadang boleh budak jadi majal tu.
Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana wa rauhu wa raihan wa jannatu na'im. Bebacuan lah Ustaz, habis bebacuan baik lah jogong gawe tu. Aku dah urung-urung masih jadi tu lah. Itu kewajiban wong tua ngajarkan kana. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salat fastabir 'alaiha. Ngapa tidak pakai pasbir? Allah pakaikan fastabir. Perintahkan anak kamu lakukan salat fastabir 'alaiha. Sabar dan unjuk contoh. Jangan cuman pacak ngongkon, tapi mesti nyontohkan. Bapak Ibu, jam berapa undangan kita? Sampai nunggu Pak Wali datang, segak suara. Pak Wali kondangan Sungai Laisan tu. Sudahlah, calon wali kota dia ngomong. Aku wali kota lah Kelami Lembang. Sampai mana tadi? Nah, ya itu sudah lewat wali kota. Wong tua, Pak Ibu, anak nangis, kena marah wong tuanya nangis. Oleh yai digendongnya, diajaknya ke Indomaret, niem ke budak tadi, diajaknya ke Alfamart. Akhirnya budak ni kan tak tahu yang mana Indomaret, yang mana Alfamart. Berikutnya nangis, itulah tumpukannya. Yai Alfamart, oh. Yai Maret, oh. Sampai di Alfamart, sampai di Indomaret, dikenal ke pulau dengan makanan yang kita dewek tak tahu kehalalannya. Indonesia ni walaupun ada merek halal, itu pacak tidak halal. Yang izinnya sudah habis masih jalan terus. Cocong dikenal dengan makanan apa dia namanya, sosis. Sosis itu Bapak Ibu bahannya dari ayam sama dari daging. Bapak tahu dah ayamnya tuh halal dah? Ayamnya tuh mana kualitasnya? Dagingnya tuh asli dah, daging yang halal. Di media sosial kan sudah nyebar. Di Australia itu ada domba dikawinkan sama babi. Kepalanya kepala babi, badannya badan domba. Buang kepala, hilang. Itu negara kabar bakal diasupkan, dikirim di seluruh negara-negara termasuk negara Islam. Kalau dari daging itu, kutanya dengan guru kalau Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, Ustaz ngapo kita ni dilarang makan babi? Tahu Pek, seluruh yang kita makan itu, sifat benda itu berpengaruh di kehidupan kita. Pak Ibu, ada wong nyeledeki sifat ayam sama sifat babi. Jadi ada ayam dimasukkan dalam satu sangkaran, sepasang, 1 bulan, lantas dicarikan ayam yang lain, ayam jago yang lain masuk di kandang itu, beramuk, belago, lepak-lepuk, menyelamatkan diri, harga diri, bininya nak dikawin oleh ayam jago itu. Babi lah dikandangkan 1 bulan, dipasarkan babi lanang yang lain, tidak kate reaksi si babi lanang yang pertama. Nah, ketemu sekarang ini banyak tidak perhatian dengan anak dan istri. Itulah penyelidikan sifat babi. Pertama, bapak babi ini lakinya, bapaknya tak tanggung jawab. Babi itu kalau dia nak masuk di kebun wong,
anaknya didulu kenyo. Sudah anaknya aman, bininya maju. Pecah aman anak sama bininya, baru dia masuk. Ketika dikejar, yang bapaknya tadi berlari duluan, lantak kau anak bininya tidak diurusinya. Kedua, bapak, binatang yang paling jorok yang ada di pojok dunia ini adalah babi. Kotorannya dewek dimakannya. Kalau sampai termakan kepada kita barang yang namanya 8481 ini, si cunyu ini, maka sifat babi itu pacak masuk kita. Dan sekarang ini banyak buktinya bapak ibu. Wong tua yang tidak perhatian sama anak, wong tua yang suami yang tidak cemburuan dengan bininya, suami yang tidak perhatian kepada istrinya. Jadi sifat babi itu sudah pengaruh ke dalam kehidupan. Baru 3-4 tahun inilah bapak, di mall-mall wong jual babi nyato-nyato. Bapak jalan ke Dempo ada TK di Dempo tuh bapak. Ya, bapak baca di toko itu babi goreng. Dulu tidak ada bapak berani tulisan itu. Sekarang sudah ada. Anak kita, cucu kita tidak kenal sama makanan-makanan kita yang kenal kenyo. Anak kita mana tahu dengan ulang tahun, dengan pakaian salah, tak tahu kita ngaisinya. Ya untuk Riko sama David satu binian, Karin sama Metri bebelit mulut maco namu uwet ini. Zaman dulu tuh lemak mingdep mingci tidak bisa. Zaman ini terbelit-belit namu. Jangan kamu kenalkan anak-anak kamu betino ini dengan pakaian yang bukan islami. Jangan dibiasakan di pakaian yang tidak pantas di budak, supaya sampai tua dia galak nutup aurat. Betino makian rok, tak usah dikenalkan dengan sepan jin. Mainnya lagi banyak jin tak bersepan, karena sepan jin dipakai wong. Dulu tuh sepan jin itu namanya lepis. Main ini celana jin. Dipakai ke baju betino lek ton lutu kelek katon bulu metu. Budak tidak tahu kita ngaisinya. Dikenal kelah budak-budak dengan pecah tak ada bagus ciptaan Allah. Gigi lah gatal injoi kawan. Cungu lah bagus nak disontek pulau. Disontek ubat tak berjalan mentok luar. Berlubang tak berbatang. Mata nak digoba-goba makin nak bingung kelabu itu. Tak kena bapak itu mata orang barat. Mata kita ni tempote main ni lah. Kulit hitam mata biru kan bingung orang yola apa bukan? Jadi walhasil bapak ibu, yang jadikan anak kita ngerti atau tidak kepada hukum Allah, balik-balik kepada kita. Kalau ada bapak pertimbangan, Bu, halo, ni ibu-ibu yang cantik ni masuk yang jahat. Kaget yang jahat malah nak disebut. Ujinya aku dengan yang cantik Kamu berani tak nitipkan wadah kotak berlian kamu? Maksudnya sama isinya dengan wong. Berani tak? Ada berlian, ada emas, ada inten, ada permata.
Berani tak ibu-ibu nitipkan barang itu dengan wong? Halo.